Kita lakukan ini mengharapkan di manusia, ya bisa jadi ada banyak orang zikirnya banyak. Zikirnya banyak, 300 400 banyak. Giliran nggak ada orang, tiga mulu. Nggak bisa jadi masih terjangkit dia. Tapi insya Allah kita enggak. Nih, tidak ada riya kita dalam ibadah. Makanya guru kita juga mencontohkan ketika kita jadi imam dalam surah, dalam salat fardu, yang dibaca juga ayatnya itu aja. Ketika kita sholat maghrib, kita dibaca Qul ya ayyuhal kafirun sama idza jaa. Ketika sholat isya, alam taro sama liila. Ketika sholat subuh, wadduha sama alam nasyrah. Itu yang kita ngikut guru. Salah satunya adalah menghindari riak juga. Sebab banyak imam yang lebay itu banyak. Ya, banyak imam yang lebay. Makmumnya ini lagi banyak. Baca suratnya panjang. Giliran nggak ada makmum cuma satu dua suratnya yang pendek. Ini jelas ria, ya, jelas ria. Lah kita ini standar seperti itu. Mau sholat sendiri, mau berjamaah, mau jadi imam, tetap suratnya yang dibaca itu ngikut guru. Ini salah satu menghindari ria juga. Ya, para pemirsa Syekh Mursyid yang hadir pada manakib online internasional pada pagi hari ini, di antaranya adalah Romo Yai Mahya Al-Bukhari, Romo Yai Mustafa Al-Walduri, Budaya Bunda Dr. Sari, Bapak Profesor Fiatno, wabil khusus kepada Sohibul Hajat pada pagi ini, Bunda Dr. Lilia Dewianti dan keluarganya semakin diberikan keberkahan semuanya, segalanya, selamanya dari Allah melalui guru-guru kita, wabil khusus melalui pengeras Abah. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tabaruk kita fadilul syuhur yang ditulis oleh guru kita yang merupakan ilmu bekas guru. Dalam bulan Ramadan, huruf yang terakhir, huruf yang kelima adalah nun. Wa amman nunu fi hada syahri an-nasyad wa huwa diddul kaslan. Guru kita menjelaskan nun di bulan Ramadan adalah nasyad. Nasyad itu semangat. Nasyad itu rajin. Nah, giat. Luar biasa guru kita. Pada umumnya orang-orang di bulan Ramadan itu ya bawaannya loyo, ngantuk, males, dan lain sebagainya. Ya dengan alasan puasa. Kenapa sih? Ah, gua males. Saya malas kesini malas, malas bawahnya ngantuk, tidur mulu. Itu kebiasaannya. Ya, dengan angkatnya nun bahwa nun ini nasyat. Ayo semangat, ayo yang rajin. Ya, meskipun puasa nggak jadi halangan, yang kerja tetap kerja, yang ngaji tetap ngaji, yang beraktivitas beraktivitas. Nah, tidak menjadi halangan. Nah, dalam hal apapun ini adalah nasihat semangat. Ya, saya yakin bagi para ikhwan tetap semangatnya. Semangatnya tidak akan pudar. Karena apa? Karena kita di bawah bimbingan guru mursyid kita. Ya. Di luar bisa kita lihat di masjid-masjid dimanapun di Indonesia biasanya kalau sudah setengah jalan kayak begini biasanya udah pada mulai kendor. Sholat taraweh, jamaahnya udah banyak berkurang. Ya. Yang di awal-awal sampai meludak, ya, sampai meludak di awal-awal. Ya. Sampai gitu panitia DKM musola gelar karpet di halaman ya, di awal-awal. Berapa hari bertahan? Ya, cuman beberapa hari saja. Setelah itu semangatnya udah hilang, udah kendor lagi. Ya. Padahal kalau kita ngelihat di Arab, ya, kalau kita lihat ya, di Masjidil Haram, di Masjid Madinah, di Masjid Nabawi,
Ini justru 10 hari yang terakhir itu jamaahnya tambah bludak. Jamaahnya tambah banyak yang hadir. Ya. Itu di Masjid Nawawi, di Masjid Madinah, di Mekah. Ya. Ternyata beda di Mekah, beda di kita Indonesia. Kalau di sono jamaahnya tambah bludak, tambah banyak. Kalau masjid-masjid di kita jamaahnya ya alhamdulillah tambah maju. Ya, tambah maju, tambah maju, tambah maju barisannya. Ya yang tadinya di dalam nggak muat, ya, di dalam masih lega. Nah, itulah yang terjadi. Kenapa? Sudah tidak ada lagi nasyad. Sudah tidak ada lagi semangat. Udah Pak loyo. Pikirannya udah lebaran aja. Pikirannya udah mudik. Udah lebaran, baju baru, kue, dan lain sebagainya. Ya. Tapi yakin bagi ikhwan tetap istiqomah. Stabil. Terus karena dalam bimbingan guru muslim. 10 hari yang terakhir bukan bubar, tapi dikencengin. Ya, dikencengin. Ada nanti sholat Lailatul Qadar. Ya, syukur Lailatul Qadar. Orang lain nguber-nguber Lailatul Qadar. Kita Alhamdulillah ya, sudah mendapatkan Lailatul Qadar itu. Ketika kita nuzulul Quran. Nuzulnya zikir ke dalam kolbu kita. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nasyad ini dia kata guru kita ada diddul kaslan. Ini kebalikan dari males ya. Males kebalikannya adalah rajin. Nasyad ini adalah sifatnya orang mukmin dalam hal ibadah. Dalam hal ibadah, dalam segala apapun, orang mukmin ini adalah semangat giat karena itu adalah panggilan Allah. Ya, semangat kalau dia ibadah, kalau orang mukmin. Ya. Kalau yang sebaliknya, yang kaslan, yang malas ini adalah sifatnya orang munafik. Ya. Sifatnya orang munafik. Orang munafik itu kalau ibadah dia tetap ibadah, cuman ya kaslan, malas. Ya, malas. Maka guru kita mengutip surat An-Nisa ayat 142 menjelaskan tentang sifatnya orang munafik yang sama sekali tidak jangan dimiliki oleh ikhwan yang sudah ditalkin zikir. Apa kata Allah dalam surat An-Nisa? Innal munafiqina a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Ya. Orang-orang munafik itu berusaha menipu Allah. Allah kok ditipu. Berusaha menipu Allah wa huwa khadi'uhum. Padahal pada hakikatnya Allah lah yang menipu mereka. Nah, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Nah, ini orang-orang munafik itu kalau dia mendirikan sholat atau melaksanakan sholat, dia laksanakan cuman males ya, males sholat duhur jam setengah dua, sholat asar setengah lima, itu udah munafik. Ada sifat munafik. Sholat maghrib setengah tujuh, sholat isya jam 2 malam. Nah, ini adalah orang-orang munafik, sifatnya orang-orang munafik. Nah, bagi orang-orang yang sudah dipertemukan dengan guru musik, ditanamkan ditanamkan la ilaha illallah, ini tidak akan terjadi. Bimbingan guru mursyid kita tidak ada kesel, tidak ada malas. Nah, maka guru kita mengajarkan untuk membuktikan bahwa kita ini bukan orang munafik, tidak malas. Caranya gimana? Sebelum waktu sudah punya wudhu. Jadi sebelum waktu kita dididik oleh guru kita sudah punya wudhu dan sudah duduk di atas sajadah. Paling enggak 5 menit sebelum waktu. Nah, ini sudah membuktikan
Kita siap semangat untuk menghadap panggilan Allah, menjawab panggilan Allah. Dan ketika muazin sudah hayya 'alas shalah, mari kita sholat. Ini kita sudah bangun berdiri. Sudah siap hayya 'alas shalah, kita langsung berdiri. Ini bimbingan guru musik kita dan tidak ada di tempat lain. Tidak ada guru lain mengajarkan seperti ini. Semangat kita melaksanakan sholat. Hayya 'alas shalah. Wah, mari kita sholat. Kita sudah langsung berdiri. Nah, ini tidak kita dapatkan dari guru-guru lain sebelum ketemu dengan pengersa apa. Ya. Yang terjadi kadang-kadang seringnya udah azan, di saat azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru azan. Bilangnya baru azan. Sampai azan selesai dia ya yang nonton TV, nonton TV. Yang dia lagi ngapain. Ya. Tidak segera menghadap. Ini sifat orang munafik. Nah, maka oleh guru kita setelah ditalkinkan zikir, beliau mencontohkan. Sebelum waktu sudah punya wudhu, sudah di atas sajadah. Begitu yang muazin hayya 'alas shalah, kita langsung berdiri. Ini menandakan kita nasyat, ya, rajin, semangat dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Ini sifatnya orang mukmin. Ya. Yang kedua, yura'unan nas. Orang-orang munafik itu ria, selalu ria kepada manusia. Segala aktivitas ibadah yang dia lakukan semata bukan karena Allah, tapi hanya mengharapkan pujian dari manusia. Aktivitas ibadahnya selalu diupload. Wah, gua sedang ini, gua sedang ini, gua sedang ini. Gua di Mekah coy, gua di Madinah coy, gua di lagi ini. Ya, selalu mengharapkan pujian dari manusia. Yura'unan nas, ini sifat orang munafik. Lah bagi kita semua yang sudah ditalkin dengan zikir oleh guru mursyid kita, hilang semua itu. Semua yang kita lakukan ilahi anta maksudi. Ya. Ilahi anta maksudi. Zikir yang kita lakukan juga kita tidak mengharapkan penghargaan dari orang. Tidak mengharapkan pujian dari orang lain. Kita zikir-zikir aja. La ilaha illallah. 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 Kanan kiri suara juga jelas keras. Terdengar telinga kita paling tidak. Kita nggak ngarepin biar saya kenceng, biar tetangga denger, biar orang lewat tahu. Nggak ada yang kayak gitu. Semua adalah ilahi maksudi. Dimanapun kita berada, seorang ikhwan pasti seperti itu. Mau banyak orang, mau nggak ada orang, mau sendirian, mau di mana tetap la ilaha illallah. Ini artinya kita yang kita lakukan bukan karena manusia. Nah, kalau yang kita lakukan ini mengharapkan di manusia, ya bisa jadi ada banyak orang, zikirnya banyak. Zikirnya banyak, 300, 400 banyak. Giliran nggak ada orang, 3 mulu. Nah, bisa jadi masih terjangkit dia. Tapi insya Allah kita enggak. Nih, tidak ada ria kita dalam ibadah. Makanya guru kita juga mencontohkan. Ketika kita jadi imam dalam surah, dalam salat fardu, yang dibaca juga ayatnya itu aja. Ketika kita sholat maghrib, kita dibaca Qul ya ayyuhal kafirun sama idza jaa. Ketika sholat isya alam taro sama liila. Ketika sholat subuh wadduha sama alam nasyrah. Itu yang kita ngikut guru. Salah satunya adalah menghindari riak juga. Sebab banyak imam yang lebay itu banyak. Ya, banyak imam yang lebay. Makmumnya ini lagi banyak. Baca suratnya panjang. Giliran nggak ada makmum cuma satu dua suratnya yang pendek. Ini jelas ria, ya, jelas ria. Lah kita ini standar seperti itu.
Mau sholat sendiri, mau berjamaah, mau jadi imam, tetap suratnya yang dibaca itu. Ngikut guru ini salah satu menghindari riya juga. Ya, menghindari riya juga. Nah, ayat yang dibaca itu aja. Nanti kata orang, itu orang nggak hafal ayat yang lain. Biarin aja, peduli amat sama orang. Kita hanya berguru kepada Abah. Abah dari siapa? Abah Aus, dari Abah Anu, dari seterusnya. Nah, jadi orang orang munafik itu selalu ria. Kalau dilihat orang, wah kayaknya semangat, hebat, panjang suratnya, bacaannya lama, difasih-fasihin. Giliran gak ada orang, asal-asalan. Bagi ikhwan tidak ada. Semua standar. Kita baca ini, mau orang mau komentar apa, terserah. Suka-suka mereka. Yang penting kita ikut guru mursyid. Nah, ini luar biasa. Yuro'unun nas. Yang ketiga, ciri orang munafik itu kata Allah dalam surat An-Nisa, wala yadhkurunallaha illa qalila. Orang-orang munafik itu tidak zikir kepada Allah kecuali sedikit. Nah, jadi orang munafik juga mau zikir, tapi zikirnya cuma sedikit, sebentar, sebentar doang udah. Baca sholawat sedikit doang udah. Doanya panjang banget. Zikirnya sedikit, doanya panjang. Ya, kita sebenarnya nggak ngurusin, nggak menyalahkan pengajaran orang. Silakan suka-suka. Ya, doanya pendek, ya, doanya panjang, padahal zikirnya sedikit. Ya, tapi guru kita tidak mengajarkan itu. Kita diajarkan zikir yang banyak. Uzkurullah zikron kasiro. Ya, banyak harus banyak zikir. Ulama untuk menghilangkan sifat munafik. Orang munafik itu zikir-zikir. Orang munafik zikir enggak zikir-zikir. Tapi kolilan sedikit. Nah, jadi zikirnya sedikit. Maka untuk menghilangkan sifat munafik itu ya zikirnya jangan sedikit. Harus banyak. Ya, harus banyak. Berapa ukuran banyak? Ya, ulama-ulama sufi itu menjelaskan ukuran banyak itu bukan dengan bilangan 100, 200, 300. Itu belum dikatakan banyak. Oke, dalam ilmu nahu, dalam dalam ilmu nahu itu ya yang dikatakan banyak itu tiga, tiga udah dikatakan banyak. Ada jamak ya istilahnya, ada mufrad, ada tasniyah, ada jamak. Tapi di dalam pandangan tasawuf itu enggak gitu. 100 itu termasuk masih sedikit. Jadi zikir yang banyak itu zikir yang model apa? Dijawab oleh beberapa ulama, Allah tansahu abada. Zikir banyak itu Allah tansahu abada. Zikir yang tidak pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu zikir yang banyak. Jadi yang zikir yang banyak itu yang tidak pernah lupa kepada Allah. Dan untuk bisa mempraktekkan tidak lupa kepada Allah selamanya, ini adalah hanya orang yang sudah ditalkin, ya, yang sudah mendapatkan zikir khafi. Zikir khafi itulah yang dimaksud oleh dalam uh, pelajaran kita adalah zikir yang banyak. Kalau dikir jahar 165 masih sedikit, 561 masih sedikit, 789 juga masih sedikit. Yang banyak itu Allah tansahu awada, zikir yang tidak pernah lupa pada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada hitungannya. Itulah zikir yang banyak. Ya. Dan kita semua alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Ya. Jadi bersyukur kita sudah mendapatkan pelajaran, sudah mempraktekkan zikir yang banyak. Ini semua untuk menghilangkan sifat yang munafik yang ada dalam diri kita. Ya, dalam diri kita semua. Jadi luar biasa guru kita.
menjelaskan Ramadan ini nasyat biar kita semangat terus. Ya, zikirnya semangat, ibadahnya semangat, bekerjanya semangat, aktivitas adanya semangat, tidak menjadikan puasa untuk menjadi alasan untuk loyo, untuk ya males dan lain sebagainya. Alhamdulillahilladzi fadala kasih min ibadihil mu'minin. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.